Halo para pecinta film action dimanapun berada, kali ini kembali lagi ke channel ini dan akan saya sajikan film terbaru dari negara Korea yang bergenre drama action horror, dan film ini film terbaru di tahun dan di bulan ini yang berjudul Exhuma. Dan untuk teman-teman jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya. Langsung saja kita lanjut reviewnya ya. Kita perkenalkan sosok wanita yang kali ini diperlihatkan di film bernama Rim. Rim ini bisa dibilang sosok seorang paranormal di negara Korea, dan sang asisten yang bernama Bong Gil, sang pria yang duduk di sampingnya. Mereka mendapat panggilan dari seorang pengusaha yang berada di LA, yang dimana keluarga tersebut mengalami situasi yang mistis dikarenakan keluarga tersebut selalu terganggu dengan roh keturunan mereka. Disinilah mereka memanggil yang bernama sang wanita Rim dan juga Bong Gil, dan keluarga itu berharap mereka berdua mampu mengatasi tekanan demi tekanan yang dihadapi oleh keluarga kaya tersebut. Kita kembali ke scene selanjutnya. Kita perkenalkan, ini adalah Tuan Kim. Tuan Kim ini memiliki profesi sebagai seorang feng shui dan juga penggali kubur. Dia bertugas untuk memakamkan atau mencari pemakaman yang terbaik di wilayahnya untuk para anggota keluarga kaya yang telah meninggal dunia di wilayah negara Korea. Dan sosok Tuan Kim ini bukan hanya profesinya saja sebagai seorang ahli feng shui di negara Korea, akan tetapi ia juga memiliki kekuatan supranatural yang tersembunyi. Itulah sebabnya ia sangat terkenal di wilayah tersebut. Dan suatu ketika di malam hari, Tuan Kim kedatangan tamu jauh yang telah lama tidak ia temui, yaitu Rim di awal film tadi dan juga Bong Gil sang ahli supranatural. Di sini, Rim dan juga Bong Gil meminta bantuan kepada Tuan Kim untuk melihat situasi kondisi tentang pemakaman yang telah lama ditinggalkan sekitar 100 tahun yang lalu. Dan klien kali ini menjanjikan uang yang sangat besar kepada Rim dan juga Bong Gil. Itulah sebabnya Rim dan Bong Gil meminta bantuan seorang feng shui dan sahabat lama yang bernama Tuan Kim, karena mereka yakin Tuan Kim sanggup membantu tentang pemakaman yang akan dibongkar yang sudah berusia 100 tahun yang lalu. Yang pada akhirnya Rim dan sekelompok teman-temannya pun mengunjungi makam yang berusia 100 tahun tersebut untuk melihat bagaimana kondisinya. Ternyata di lain sisi, justru Tuan Kim menghindar dari pekerjaan untuk pembongkaran makam tersebut, dikarenakan Tuan Kim mengetahui resiko yang sangat besar dan sangat berbahaya bagi kelompok mereka, termasuk diri Tuan Kim sendiri. Dan kali ini Tuan Kim pun memberitahukan kepada sang klien bahwa jika dilakukan pembongkaran terhadap makam yang berusia 100 tahun yang telah tidak terawat tersebut, akan sangat berisiko bagi diri mereka semua. Akan tetapi, sang klien tetap bersiteguh dengan pendiriannya. Bahkan ia sanggup membayar lebih mahal kepada Tuan Kim dan juga Rim demi pembongkaran makam leluhurnya yang sudah berusia 100 tahun lebih. Disinilah ternyata Rim memiliki jalan tengah, yaitu Rim memiliki cara untuk melakukan upacara ritual agar roh jahat yang ditakuti, yang dikhawatirkan oleh Tuan Kim tidak mengganggu acara pembongkaran makam dan juga tidak akan pernah mengganggu ritual mereka, termasuk tidak akan mengganggu keluarga orang kaya raya tersebut. Dan setelah upacara selesai dilakukan, disinilah ternyata akhirnya makam pun berhasil dibongkar dan ditemukan setelah tertanam selama 100 tahun di bawah tanah. Akan tetapi, di sini Tuan Kim memberitahukan kepada anggota keluarga yang dimana syaratnya adalah peti tersebut tidak boleh dibuka sedikit pun dan harus segera dikremasi atau dibakar. Setelah pembongkaran mayat tersebut, terjadi keanehan yang dimana salah satu anggota penggali kubur membunuh seekor ular di dalam lubang makam tempat penggalian makam tersebut. Kita kembali ke scene selanjutnya yang dimana saat kremasi akan dilakukan ternyata cuaca tidak mendukung dikarenakan hujan deras. Akan tetapi bukan karena cuaca, justru Tuan Kim merasa curiga dengan hal tersebut.
yang dimana akhirnya mereka memutuskan untuk menitipkan peti tersebut di rumah sakit terdekat. Dan kembali ke Tuan Kim, ia tidak sengaja menemui seorang pendeta di kuil terpencil. Ia pun menanyakan tentang situasi dan kondisi tentang pemakaman yang telah lama 100 tahun yang lalu. Disinilah sang pendeta menjelaskannya apa yang terjadi sebenarnya. Dan kita kembali ke scene berikutnya, di mana ternyata peti tersebut justru dibuka oleh salah satu pekerja rumah sakit. Ia sengaja membuka peti tersebut, niatnya ingin mencuri, akan tetapi setelah peti itu terbuka, roh jahat pun keluar dan sempat menghampiri Rim, sehingga membuat Rim pingsan tanpa sadarkan diri. Lalu mereka menyadari hal buruk pun akan terjadi setelah peti mati itu dibuka. Ternyata benar saja apa yang ditakuti oleh Tuan Kim dan juga Rim. Setelah peti itu terbuka dan roh jahat pun keluar, ternyata roh jahat tersebut ingin menuntut balas kepada keturunan dan anak cucunya. Ia ingin menghabisi keturunannya sendiri. Dan akhirnya teror terhadap keluarga kaya raya tersebut pun dimulai. Satu persatu dari anggota keluarga tersebut berhasil dihabisi dengan kematian yang sangat tragis. Akan tetapi di sini karena Rim mengetahui sosok roh jahat tersebut akan menghabisi seluruh keluarga, mereka pun mencoba untuk menghindari hal tersebut agar tidak terjadi kematian yang berlanjut. Kita kembali ke scene selanjutnya, yang dimana roh jahat tersebut telah menentukan korban berikutnya, yaitu pasien Tuan Kim sendiri. Ternyata pasien tersebut pun telah dirasuki oleh sosok roh jahat, yang pada akhirnya anak keturunan dari roh jahat itu pun meninggal dan tewas dengan cara mengenaskannya, itu mematahkan lehernya sendiri. Setelah kejadian yang sangat tragis akan kematian anak keturunan dari pemilik peti mati tersebut, akhirnya Tuan Kim pun memutuskan untuk membakar peti mati tersebut sesegera mungkin dan meminta izin kepada salah satu anggota pihak keluarga, yang pada akhirnya salah satu pihak anggota keluarga pun menyetujui tentang kremasi peti mati tersebut dengan segera demi meminimalisir korban berikutnya. Setelah pembakaran peti mati tersebut dilakukan, mereka merasa situasi sudah aman, akan tetapi teror yang sebenarnya akan dimulai. Teror yang sebenarnya terjadi bukan hanya peti mati tersebut. Disinilah kecurigaan Tuan Kim pun berlanjut. Tuan Kim memutuskan untuk kembali ke pemakaman tersebut dan menggalinya. Ternyata benar saja kecurigaan Tuan Kim. Ia menemukan sebuah peti mati yang dikubur dengan sengaja berbentuk vertikal. Lalu kita kembali ke scene berikutnya, di mana Tuan Kim dan para anggotanya pun mencoba membawa peti mati yang terkubur secara vertikal tersebut di sebuah kuil yang tempat di mana di awal film kita ceritakan tadi. Tuan Kim dan para anggota beserta juga pendeta di kuil tersebut memiliki rencana untuk membakar peti mati tersebut. Akan tetapi di sini Rim merasakan sesuatu yang sangat jahat melebihi peti mati di awal pembongkaran. Dan benar saja di saat malam hari, peti mati tersebut pun terbuka. Kita kembali ke scene yang lebih menyeramkan lagi. Teror pun akan segera dimulai, yang dimana suatu ketika di malam hari, Bonggil menyadari ada sesuatu yang aneh. Disinilah Bonggil memanggil Rim untuk menyaksikan dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan ternyata benar saja apa yang ditakuti oleh Rim dan juga Bonggil. Ternyata sosok roh jahat tersebut berusaha menghampiri mereka dan berniat untuk menghabisi mereka berdua di malam itu. Akan tetapi ternyata Bonggil tidak tinggal diam. Demi keselamatan nyawa Rim, Bonggil pun rela melawan roh jahat tersebut dan terluka parah. Bahkan yang lebih naasnya lagi, Bonggil hampir kehilangan nyawanya. Lalu kita kembali ke scene berikutnya. Setelah Bonggil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat demi menyelamatkan nyawanya, di sini Tuan Kim, Rim, dan juga asisten Tuan Kim berusaha untuk mencari jalan keluar demi menyelamatkan Bonggil. Di sini
Tuan Kim kembali ke dalam pemakaman dan mencari jasad roh jahat yang terpendam di dalam makam tersebut, yang dimana pada akhirnya Tuan Kim menemukan jasad roh jahat tersebut. Dan kita kembali ke scene yang lebih seru lagi, yaitu scene pembalasan, yang dimana Rim telah menyusun suatu rencana untuk menghabisi roh jahat tersebut bersama Tuan Kim dan juga asistennya. Mereka mempersiapkan segala ritual, mempersiapkan ikan mentah untuk memanggil roh jahat tersebut, dan juga membakar pohon besar tempat di mana roh jahat tersebut bersembunyi di malam hari. Yang pada akhirnya Tuan Kim pun berencana untuk menghabisi roh jahat tersebut selamanya. Dan di sini mereka berbagi tugas, di mana Rim ditugaskan untuk mengalihkan perhatian dari roh jahat, sedangkan Tuan Kim berusaha untuk menghabisinya. Akan tetapi rencana mereka tidak berjalan mulus dikarenakan sang roh jahat tersebut mengetahui apa yang mereka rencanakan. Disinilah terjadi perlawanan. Akan tetapi tidak semudah itu, ternyata Tuan Kim telah mempersiapkan segala sesuatunya demi menghabisi roh jahat tersebut selamanya di dalam lubang kubur. Disinilah pertaruhan nyawa yang dilakukan. Tuan Kim pun hampir saja meninggal dunia karena kehabisan darah. Dan di ending cerita akhirnya mereka berempat pun selamat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment ya.